Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti dengan NIM 63220902. Perkenalkan, nama saya Sofia Rum Amira. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Kepuasan terhadap penggunaan ojek online di kalangan mahasiswa. Latar belakang. Pada era modern saat ini, kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal transportasi. Hadirnya layanan ojek online atau online ride hailing seperti Gojek, Grab, dan lainnya telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan jasa transportasi. Ojek online menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh moda transportasi konvensional. Salah satu segmen pengguna yang cukup besar dari layanan ojek online adalah mahasiswa. Sebagai kelompok yang cenderung aktif dan memiliki mobilitas tinggi, mahasiswa seringkali membutuhkan transportasi yang praktis dan terjangkau untuk menunjang aktivitas mereka, seperti pergi ke kampus, perpustakaan, atau kegiatan lainnya. Ojek online menjadi pilihan yang menarik bagi mahasiswa karena harganya yang relatif murah, waktu tunggu yang singkat, serta kemudahan akses melalui aplikasi di ponsel pintar. Namun di balik kemudahan dan popularitas yang dimiliki, layanan ojek online tidak lepas dari pro dan kontra. Berbagai isu yang kerap muncul antara lain terkait keamanan berkendara, kualitas layanan, dan kebijakan tarif yang dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pengguna ojek agar penyedia layanan dapat terus meningkatkan kualitas dan memperbaiki kekurangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan layanan ojek online. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode statistika deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dan penilaian mahasiswa terhadap berbagai aspek layanan ojek online, seperti waktu tunggu, tarif, keamanan, kenyamanan, dan layanan driver. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyedia layanan ojek online dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya di kalangan mahasiswa. Rumus masalah 1. Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap tarif atau biaya yang dibebankan oleh ojek online? 2. Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kenyamanan saat menggunakan ojek online? 3. Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap tarif atau biaya yang dibebankan oleh ojek online? 4. Aspek-aspek apa saja dari layanan ojek online yang perlu ditingkatkan untuk memuaskan mahasiswa sebagai penggunaannya? Tujuan 1. Untuk mengidentifikasikan dan mengumpulkan data kepuasan mahasiswa terhadap ojek online secara sistematis dan terstruktur. 2. Untuk mengembangkan metode-metode yang tepat dalam pengolahan dalam data kepuasan pelanggan terhadap ojek online. 3. Untuk menyajikan hasil data kepuasan mahasiswa terhadap ojek online dalam bentuk yang mudah dipahami. 4. Menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap tarif atau biaya yang dibebankan oleh ojek online. 5. Menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kenyamanan saat penggunaan ojek online. Manfaat 1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada perusahaan layanan ojek online. 2. Bagi perusahaan, memberikan informasi mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada pelayanan perusahaan layanan ojek online. Memberikan informasi tentang kinerja pelayanan yang diberikan oleh perusahaan layanan ojek online untuk mendapatkan loyalitas konsumen. 3. Bagi masyarakat,
memberikan informasi mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada perusahaan layanan ojek online. Kepuasan pelanggan. 1. Definisi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Menurut Kotler dan Keller 2016, kepuasan pelanggan merupakan akses penting dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. 2. Dimensi kepuasan pelanggan. Menurut T.J. Tomo tahun 2014, terdapat beberapa dimensi utama yang perlu diperhatikan dalam kepuasan pelanggan, yaitu A. Kualitas produk atau jasa, B. Kualitas layanan, C. Emosional, D. Harga, dan E. Biaya. Transportasi ojek online. 1. Definisi ojek online. Ojek online atau one ride hailing adalah layanan transportasi berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan dan membayar ojek pengendara melalui smartphone. Contoh ojek online yang populer di Indonesia antara lain Gojek, Grab, dan Maxim. Karakteristik ojek online. Beberapa karakteristik utama ojek online adalah A. Memesan melalui aplikasi mobile, B. Pembayaran non-tunai atau cashless, C. Armada tidak terikat kontrak kerja, D. Akses informasi pengemudi dan kendaraan, E. Pelacakan perjalanan secara real time. 3. Aspek kepuasan pengguna ojek online. Beberapa aspek yang mengaruhi kepuasan pengguna ojek online antara lain A. Waktu tunggu pemesanan, B. Tarif atau biaya yang dibebankan, C. Keamanan berkendara, D. Kenyamanan kendaraan, dan E. Layanan dan respon driver. Statistik deskriptif. 1. Definisi statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan, penyajian dan penganalisan data kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang diamati. Menurut Walpole et al. 2012. 2. Metode statistik deskriptif. Beberapa metode yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain A. Penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Tabel adalah penyajian data berisi daftar informasi atau data dalam bentuk kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menguraikan suatu informasi atau data secara spesifik, singkat, dan jelas, sehingga lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Grafik adalah penyajian data dalam bentuk garis-garis yang terdiri atas titik-titik koordinat dan alur garis. Grafik digunakan untuk membaca perbandingan jumlah suatu data dan menunjukkan fluktuasi suatu perkembangan jumlah data. Diagram adalah gambar data yang memperlihatkan atau menerangkan suatu keadaan. Diagram dapat berbentuk batang, garis, atau lingkaran yang digunakan untuk menjelaskan suatu secara visual. Berikut adalah contoh dari diagram batang, lingkaran, grafis, dan tabel. Statistika deskriptif. Mean median modus adalah 3 ukuran statistika yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data memberikan pemahaman tentang karakteristik data. Mean, juga dikenal sebagai nilai rata-rata, adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlah semua nilai data kemudian dibagi dengan
jumlah data. Rumus penghitungan min adalah X sigma X dibagi dengan N. Median atau data tengah. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Jika data memiliki jumlah ganjil, median adalah nilai tengahnya. Jika data memiliki jumlah genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengahnya. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Modus dapat memiliki satu nilai tunggal atau unimodal, lebih dari satu nilai multimodal, atau tidak ada modus jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan layanan ojek online. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengukuran disertai analisis secara statis di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang menggunakan layanan ojek online. Dalam hasil penelitian dari kuesioner yang kami sebarkan, terdapat 40 jawaban, yang diantaranya 68,8% adalah wanita dan 31,3% adalah pria. Populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Jenis possessive sampling dengan kriteria berikut ada diagram batang mahasiswa aktif dari Universitas BSI, dari Unindra, Universitas UIN Jakarta, dan sebagainya. Aplikasi ojek online yang sering digunakan. Menurut hasil dari kuesioner yang kami sebarkan adalah aplikasi yang paling sering digunakan adalah ojek, di mana terdapat 40 responden yang memilih. Grab terdapat 22 responden, Maxim terdapat 15 responden, InDrive terdapat 1 responden, dan Uber tidak ada sama sekali. Presentasinya adalah Gojek 83,30%, Grab 45,80%, Maxim 31,30%, InDrive 2,10%. Dari gambar di atas, hasil terbanyak dengan jumlah 83,3% memilih aplikasi Gojek dengan 40 responden. Dari total 78 pemilih dengan nilai rata-rata 15,6. Metode penggunaan data. Data akan dikumpulkan menggunakan kuesioner online atau Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa universitas melalui media sosial, chat pribadi, dan grup mahasiswa. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner kepuasan dengan skala Likert 1-5 yang terdiri dari 1. Karakteristik responden atau nama, jenis kelamin, universitas asal. 2. Frekuensi dan pengalaman menggunakan ojek online. Berdasarkan hasil survei, terdapat 48 mahasiswa aktif yang telah menjawab pernyataan lewat Google Form, yaitu ada 68,8% wanita dan 31,3% pria.
Pertanyaan, apakah harga yang ditampilkan aplikasi jelas sesuai dengan harapan Anda? Jawaban dari kuesioner yang kami sebarkan, 37 responden menjawab ya dengan persentase 72,9%. 2 responden menjawab tidak dengan persentase 4,20%. 11 responden menjawab mungkin dengan persentase 22,9%. Tarif dan biaya layanan. Berikut ada pertanyaan dan jawaban dari 48 mahasiswa. Pertanyaannya itu, menurut Anda, apakah tarif ojek online yang terdapat sesuai dengan layanan diberikan? Dan 81,30% menjawab ya, 2,10% menjawab tidak, dan 16,70% menjawab mungkin. Pelayanan yang diberikan ojek online cepat dan tepat sesuai dengan harapan Anda. Jawaban dari responden yang adalah 39 responden menjawab ya dengan persentase 77,10%. 11 responden menjawab mungkin dengan persentase 22,90%, dan 0 responden menjawab tidak dengan persentase 0. Skala kepuasan Anda terhadap ojek online. Di sini ada 48 mahasiswa yang menjawab, dan median atau rata-ratanya itu di 81%. Modus atau angka yang sering muncul atau presentasi yang sering muncul itu 71%. Mean atau rata-ratanya itu 76,96%. Kesimpulan, berdasarkan informasi yang diberikan dalam makalah yang berjudul Analisis Kepuasan Terhadap Penggunaan Ojek Online di Kalangan Mahasiswa. 1. Ojek online telah menjadi pilihan transportasi yang populer di kalangan mahasiswa karena kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas yang ditawarkan. 2. Penelitian ini menggunakan metode statistika deskriptif untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan ojek online. 3. Aspek-aspek yang diteliti meliputi tarif atau biaya, kenyamanan, waktu tunggu, keamanan, dan layanan driver. 4. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden 83,3% menggunakan aplikasi Gojek. Sebagian besar mahasiswa merasa tarif yang ditampilkan di aplikasi jelas dan sesuai dengan harapan mereka. Secara umum, mahasiswa menilai bahwa tarif ojek online sesuai dengan layanan yang diberikan. Pelayanan ojek online dinilai cepat dan tepat sesuai dengan harapan pengguna. 5. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ojek online cenderung tinggi, dengan sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap pelayanan yang diberikan. 6. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi penyedia layanan ojek online untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka, terutama dalam aspek-aspek yang dianggap penting oleh mahasiswa sebagai pengguna. 7. Meskipun tingkat kepuasan secara umum tinggi, masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan layanan untuk memenuhi ekspektasi pengguna yang terus berkembang. Kesimpulan ini mencerminkan temuan utama dari penelitian tersebut, memberikan gambaran umum tentang kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan ojek online. Namun perlu diingatkan bahwa kesimpulan ini didasarkan pada sampel terbatas dan mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi mahasiswa secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.